Baik, kelompok yang akan tampil pada urutan berikutnya adalah kelompok dengan nomor urut 17, yaitu yang diketuai oleh Thorikul Jian. Kepada Thorikul dan rekan, saya persilahkan untuk melakukan persiapan selama 5 menit dan memulai presentasi tepat pada menit ke-25. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Terlebih dahulu, Timon Kitogalo, saya Tiara Awanisa Pamardisiwi, izin melakukan cek sound suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar? Yap, terdengar. Ya baik, terima kasih. Kemudian cek sound Timon Kitogalo, Thorikul Jian, apakah sudah siap? Wong Kitogalo, Jian siap. Baik, terima kasih. Kemudian Timon Kitogalo, Camila Ahda, apakah sudah siap? Wong Kitogalo, Camila siap. Baik, terima kasih. Timon Kitogalo, Maria Beroyana, apakah sudah siap? Wong Kitogalo, Maria siap. Terima kasih. Timon Kitogalo, Faki Aska, apakah sudah siap? Wong Kitogalo, Faki siap. Terima kasih. Kemudian selanjutnya izinkan kami untuk melakukan cek PowerPoint. Silakan kepada operator tim Faki Aska untuk menampilkan PowerPoint Timon Kitogalo. Baik, PowerPoint sudah terlihat. Silakan melakukan slideshow. Baik, terima kasih. PowerPoint sudah berjalan dengan lancar dan Timon Kitogalo siap melakukan presentasi. Silakan melakukan presentasi pada menit ke-25 nanti. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk cek lagi ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Siap, terdengar. Iya, terima kasih. Kali lagi, cek 1-2 tim Wong Kitogalo, apakah sudah terdengar? Terdengar. Terima kasih. Anggota tim persiapan, presentasi akan dilakukan oleh Thorikul Jian dan Maria Beroyana. Untuk presentasinya, dipersilahkan. Diinjuk kuah bening, Dio jadi tewan. Diinjuk santan kuning, Dio jadi celimpungan. Diinjuk santan merah, Dio jadi asan. Diinjuk telur, terus ditunu, Dio jadi lenggang.
di Enju Cuko Samomi Dio Jari Rujami. Jadi intinya di mana baik kita tinggal dan di mana baik kita bergaul, jadilah wong yang membaur dan bermanfaat buat sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, Ibu Bapak dosen pendamping yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sumatera Selatan merupakan ibu kota Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan. Sejak zaman dahulu, Sumatera Selatan telah menjadi tujuan transmigrasi yang terjadi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Tingginya arus transmigrasi yang terjadi pada waktu itu menyebabkan Sumatera Selatan menjadi sangat heterogen. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberagaman etnis dan juga budaya yang turut mewarnai daerah tersebut. Keberagaman etnis dan budaya di Sumatera Selatan ternyata tidak selalu memberikan dampak yang positif, melainkan keberagaman tersebut menyebabkan adanya persaingan antar etnis yang menyebabkan konflik sosial akibat diferensiasi. Tahun 80-an sampai tahun 90-an, Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Hal ini karena adanya konflik sosial akibat diferensiasi yang tadi. Wong Kito Galo hadir sebagai suatu media yang dapat meredam terjadinya konflik sosial akibat diferensiasi. Wong Kito Galo mulai diterapkan sejak zaman pemerintahan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid yang terkenal sebagai Bapak Pluralisme dalam upaya meredam terjadinya konflik sosial yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya, kini Sumatera Selatan berubah statusnya, yang awalnya rawan konflik dan sekarang zero konflik. Wong Kito Galo sendiri merupakan bentuk solidaritas yang terjadi antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang di Sumatera Selatan. Dengan adanya Wong Kito Galo, masyarakat pendatang merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap tinggal di Sumatera Selatan. Hal ini berpotensi untuk membentuk kohesivitas pada masyarakat pendatang di Sumatera Selatan. Kita tahu Indonesia merupakan negara multikultural yang rawan akan terjadinya konflik sosial akibat perbedaan-perbedaan. Harapannya, hasil penelitian kami yaitu berupa nilai dapat diterapkan menjadi model nilai integrasi di daerah Indonesia, khususnya daerah rawan konflik akibat perbedaan, supaya persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat terjaga. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka perkenankanlah kami, tim PKM Riset Sosial Humaniora dari Universitas Negeri Semarang, dengan saya, Thoriqul Zian, Tiara Awaniza Pamardisiwi, Camila Ahda Soraya Rahma, Maria Berliana Naibaho, dan Faki Ashika Asidki, di bawah bimbingan Ibu Fatma Kusuma Mahanani, SPSI, MPSI, Psikolog, dengan bangga mempersembahkan hasil riset kami dengan judul Filosofi Wong Kito Galo pada Masyarakat Palembang, pendorong kohesivitas kelompok penguat integrasi antar daerah di Sumatera Selatan. Tujuan riset kami yaitu yang pertama, menggali pemahaman dari sudut pandang pendatang mengenai nilai-nilai filosofi apa aja yang terkandung dalam ungkapan Wong Kito Galo. Yang kedua, menganalisis dinamika terbentuknya kohesivitas pada masyarakat pendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang ketiga, mengetahui peran Wong Kito Galo dalam meningkatkan kohesivitas kelompok pada masyarakat pendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Pada metode riset menggunakan desain kualitatif pendekatan fenomenologi, di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dan observasi. Adapun guide wawancara diformulasikan dari unit analisis sesuai dengan studi literatur yang telah dilakukan. Sumber data yaitu narasumber didapatkan dengan kriteria merupakan masyarakat pendatang, berusia 17-40 tahun dan minimal berdomisili 3 tahun. Pelaksanaan riset dilakukan secara blended, yaitu daring dan luring, baik dalam proses koordinasi tim dan bimbingan dosen pendamping, serta pengambilan data. Penggunaan corpus sampling dilakukan agar mendapatkan narasumber yang sesuai. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, waktu, dan metode. Menggunakan analisis transendental fenomenologi untuk mengulik kesamaan fenomena, yaitu pemahaman dan proses dinamika kohesivitas pada ketiga narasumber. Hasil yang dicapai terdiri dari laporan akhir, artikel ilmiah, dan poster yang telah diselesaikan. Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, berdasarkan sudut pandang pendatang, terdapat temuan riset yang terdiri dari temuan umum, yaitu persepsi nilai di mana narasumber familiar dengan ungkapan Wong Kito Galo dan mengetahui adanya nilai dalam ungkapan tersebut, melakukan pemahaman dan memaknai nilai tersebut. Tetapi ada sedikit perbedaan pada narasumber pertama, di mana pada PA telah menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial dengan lingkungannya, sementara dua narasumber lainnya masih pada proses pemahaman nilai. Persepsi nilai sendiri
mempengaruhi dinamika interaksi di mana adanya proses adaptasi yang dilakukan oleh narasumber selaku pendatang, termasuk di dalamnya ada interaksi secara simbolik. Kedua hal tersebut mendasari satu temuan penting, yaitu kohesivitas. Lebih jelasnya, ada 3 temuan khusus dalam riset ini. Pertama, didapatkan temuan mengenai pemahaman nilai-nilai filosofis dalam ungkapan Wong Kitogalo dari narasumber, yaitu adanya kekeluargaan yang solid, proses berinteraksi dengan sesama yang termanifestasikan dalam sikap ramah tamah, inisiatif, solidaritas, prososial, dan gotong royong. Temuan kedua menjelaskan dinamika kohesivitas, di mana narasumber mengungkapkan bahwa warga Palembang memang seringkali memiliki karakter yang keras, tetapi mereka juga memiliki keramahan dan sikap yang santun, menyebabkan narasumber merasa diterima dan dianggap sebagai saudara saat beradaptasi. Hal ini menimbulkan sikap nyaman yang memungkinkan terjadinya proses kohesif. Dapat dikatakan bahwa terjadinya proses kohesif dalam narasumber dapat dijelaskan dari aspek pembentukan kohesivitas itu sendiri, di mana kekuatan sosial yang terjadi merujuk pada keinginan narasumber untuk tetap berada pada kelompoknya, kemudian pada kesatuan kelompok yang tergambar pada kesadaran dalam berkelompok dan saling berinteraksi. Ada juga daya tarik, di mana masing-masing narasumber memiliki kelompok dan memiliki teman-teman dari anggota kelompok tersebut. Hal ini mampu menimbulkan interaksi yang positif dan juga ada kerjasama di dalamnya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Sesuai dengan temuan khusus yang ketiga, yaitu terdapat peran nilai dalam peningkatan kohesivitas, di mana masyarakat Palembang telah menginternalisasikan nilai-nilai Wong Kitogalo dalam perasaan tenggang rasa. Internalisasi ini berasal dari ungkapan Wong Kitogalo yang menjadi simbol atau tanda dalam proses berinteraksi bagi masyarakat asli ataupun masyarakat pendatang itu sendiri. Kemudian, interaksi simbolik terjadi, di mana proses interaksi terdapat penyaluran nilai dari masyarakat asli kepada masyarakat pendatang. Wong Kitogalo menjadi simbol yang prosesnya dimaknai dan kemudian nilai-nilainya disalurkan kepada masyarakat pendatang sehingga terjadi solidaritas yang kuat bagi masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Kesimpulan dari hasil riset kami ialah terdapat nilai filosofis dari Wong Kitogalo yang dapat meningkatkan kohesivitas kelompok, ditandai dengan pemahaman nilai dari ungkapan Wong Kitogalo itu sendiri, juga yang menimbulkan sikap nyaman dan kohesi bagi warga pendatang di Palembang, sebab warga asli mampu menginternalisasikan nilai tersebut serta mengamalkan nilai Wong Kitogalo dan menyalurkan nilai tersebut kepada para pendatang secara simbolik, di mana setiap perbedaan dapat disatukan dengan nilai tersebut sehingga terjadinya hubungan persaudaraan yang baik serta mampu meningkatkan integritas bagi masyarakat. Potensi khusus yang dihasilkan dari penelitian kami yaitu yang pertama, potensi secara teoritis. Hasil penelitian kami dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu sosial terkait kohesivitas, nilai, simbol, dan juga etnis. Selanjutnya, penelitian kami juga memberikan potensi secara praktis berupa nilai, ya, ada nilai berupa nilai integrasi yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya daerah rawan konflik akibat adanya perbedaan-perbedaan, sehingga persatuan dan kesatuan di Indonesia masih dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, hasil penelitian kami juga memiliki potensi untuk dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. Terakhir, hasil penelitian kami juga berpotensi memperoleh hak cipta, baik berupa nilai, poster, buku, dan bentuk-bentuk lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pusat Prestasi Nasional, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terakhir kami turut mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Kitogalo, bersama kita bisa. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok Torikul dan rekan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Iya, terima kasih. Wah, timnya Torik nih tanggung jawab nih, saya jadi kangen masakan Palembang. Iya, hanya gambarnya saja. Kalau ini, no pic hoax ya, tapi ada picnya ya, jadi hoax ya. Gak bercanda. Sebelumnya selamat ya tim Torik dan teman-teman nih. Oke, dari UNS jauh-jauh menganalisis terkait dengan Wong Kitogalo. Ini ada orang Palembang ya? Torik orang Palembang ya? Kebetulan rekan saya. Oh bukan, tapi bahasa ininya dialeknya itu cakep nian gitu ya. Oke. Oke, baik. Di dalam penelitiannya itu ada
3 tujuan ya teman-teman ya tadi ya diungkapkan. Yang pertama identifikasi nilai, filosofinya, yang kedua adalah dinamikanya, yang ketiga adalah bagaimana peran dari Wong Kito Galo itu dapat mendorong kohesivitas. Betul ya? Oke, nah tadi nilai sudah bisa kalian identifikasi, namun ada yang belum jelas nih sedikit nih. Sebenarnya bagaimana sih dari hasil wawancara tadi dinamika yang terbentuk nih, dinamika kohesivitasnya, apa yang terjadi di antara pendatang dengan penduduk masyarakat yang memang asli dari situ ya, dari Palembang, kira-kira. Silakan dijawab. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk dinamika sendiri, itu awalnya masyarakat asli telah mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai filosofi Wong Kito Galo, di mana nilai ini sudah ada sejak sudah ada merupakan kebudayaan dari kebudayaan Ngidang dari Palembang. Kemudian nilai ini diamalkan oleh masyarakat asli sehingga masyarakat pendatang itu merasakan dampak atau imbasnya dari nilai-nilai yang sudah diamalkan oleh masyarakat asli tersebut. Nilai-nilainya meliputi kayak solidaritas, kemudian gotong royong, inisiatif, penerimaan dan sebagainya, di mana masyarakat pendatang merasa nyaman dan secara tidak langsung merasa ingin berada di Sumatera Selatan karena adanya nilai tersebut. Kemudian juga dan disitulah akan terjadinya secara tidak langsung terjadi kohesif secara perlahan seperti itu. Mungkin rekan saya akan menambahkan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Izinkan saya Maria untuk menjawab pertanyaan ini. Di sini dinamikanya tergambar dari bagaimana proses awal narasumber menjelaskan dan menceritakan mereka mampu beradaptasi, di mana salah satu narasumber kami boleh pindah ke bagian lampiran di bagian akhir. Ya, ini untuk menunjukkan salah satu bukti, mohon maaf apabila tidak tampak, tapi di sini dijelaskan bahwa narasumber awalnya ada salah satu narasumber kami yaitu D. Mereka narasumber ini memiliki sikap yang sedikit cuek, tetapi di sini dengan adanya keramah tamahan dari sikap masyarakat Palembang, dari teman-teman mereka yang di Palembang, yang membuat dia merasa ikut andil dan merasa dianggap keluarga. Dan ini juga berimbas kepada bagaimana cara dari narasumber kami juga untuk menjadi lebih berinisiatif, karena salah satu indikator yang telah dijelaskan tadi adalah inisiatif, dan narasumber tersebut menyebutkan beberapa kali bahwa masyarakat Palembang itu merupakan masyarakat yang memiliki inisiatif yang tinggi, dan bagaimana dinamika interaksinya itu kami jelaskan secara bertahap dari para aspek yang telah dijelaskan, di mana ketika mereka telah menemukan baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan kampus dan di lingkungan lainnya, mereka menemukan kesamaan hal tersebut, dan itu juga yang menjelaskan bagaimana dinamika mereka mampu beradaptasi dan memiliki kelekatan antara satu dan dengan satu lainnya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Mungkin dalam teori, dalam ilmu psikologi, ini kan teori psikologi ya. Dalam ilmu psikologi itu kita mengenal ada yang namanya identity. Kalau saya mau orang marketing itu brand identity gitu ya. Itu kan diturunkan dari identity atau self identity. Jadi ada Wong Kito Galoy-nya itu jadi sebagai identity, benar nggak? Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan rekomendasinya mungkin bisa direplika, ya kan, direplikasi untuk daerah-daerah lain yang mungkin memang pendatangnya banyak gitu ya. Jadi bukan disintegrasi tapi harusnya kohesif gitu kan. Nah, how? Jadi pertanyaan saya, how identity ini bisa menjadi sebuah bisa mendatangkan kohesivitas dari yang pendatang sama aslinya. Bagaimana nih caranya? Apa yang harus diperhatikan oleh misalnya pemerintah ataupun stakeholder di suatu daerah? Silakan. Baik Ibu, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya memang Wong Kito Galo ini sebuah ungkapan sebenarnya, cuman memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, dari nilai tersebutlah perilaku masyarakat dapat digambarkan. Jadi perilaku masyarakat asli dapat mengamalkan nilai tersebut kepada pendatang, seperti itu. Iya, caranya. Jadi caranya si pemerintah itu istilahnya menginternalisasikan Wong Kito Galo supaya bisa direplika gitu ke daerah-daerah lain. Gimana nih caranya? Iya, Ibu izin menjawab. Nah, seperti pada daerah Palembang sendiri yang memiliki ungkapan Wong Kito Galo, semisal ada daerah yang memang seperti di Indonesia sendiri ya, seperti multi etnis ya begitu ya Bu. Nah,
suatu daerah tersebut bisa mengangkat suatu ungkapan yang memiliki nilai-nilai yang mencirikan daerah-daerah tersebut gitu. Misalnya seperti gotong royong, ramah tamah, kekeluargaan yang memang berasal dari daerah tersebut. Sehingga kemudian pemerintah mengangkat nilai ini dan mulai menginternalisasikannya secara bertahap, misalnya dari media-media, kemudian bisa disosialisasikan pada RT, RW, kemudian nanti kota, dan seperti itu, begitu Ibu. Jadi suatu daerah memiliki ungkapannya masing-masing yang mencirikan daerah tersebut, begitu. Oke, baik. Silakan Pak Iqbal. Ya, baik, saya ucapkan selamat ya, Mas Thoriqul dan kawan-kawan. Ya, ini luar biasa di persoalan disintegrasi bangsa karena perbedaan persepsi atas hadirnya orang-orang baru, itu memang suatu luar biasa. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan penelitian Mas Thoriqul ini, mengapa untuk mencari filosofi wong kita galo atau orang kita semua gitu ya, karena dari bahasa ngidang yang itu sudah diketahui, justru dilihat dari perspektif pendatang yang usianya 17 sampai dengan 40 tahun, bukan justru menggali lebih lanjut dari perspektif orang-orang di internal sana dulu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengapa kami menggunakan perspektif pendatang, ini adalah suatu keunikan yang kami tonjolkan pada riset ini. Kemudian untuk syarat usia, sebenarnya itu 17 hingga 40 tahun merupakan syarat usia minimal yang kami berikan untuk memilih narasumber, dan kami juga mempertimbangkan bahwa nilai ini akan bisa dilanjutkan ke generasi berikutnya, sehingga jika usia 17 sampai 40 tahun ini sudah mengetahui nilai tersebut, berarti oh ini nilai akan panjang dan integrasi juga akan semakin terjaga, begitu Bapak. Izin menambahkan Bapak, Ya. alasan kami mengambil sudut pandang dari para pendatang yaitu karena nilai ini sebenarnya sudah ada ya dari kebudayaan ngidang, dan kami ingin melihat apakah para pendatang itu merasakan dampak dan imbas dari adanya nilai ini. Mereka kan belum pernah tinggal di Palembang. Kemudian ketika orang baru tinggal di Palembang, apakah mereka akan langsung betah, apakah mereka akan langsung beradaptasi dan sebagainya. Dan hal ini terbukti bahwa mereka para pendatang itu merasakan adaptasi yang bagus, adaptasi yang baik, menurut saya. Kemudian juga merasakan adanya penerimaan dan juga inisiatif dari masyarakat asli, dan itu kami ingin sekaligus mengkonfirmasi apakah nilai ini benar-benar berdampak pada masyarakat pendatang seperti itu. Baik, selanjutnya pendatang itu kan banyak ya, ada yang istilahnya dari di luar Palembang, misalnya dari Medan ke Palembang itu sudah pendatang, dari Lampung ke Palembang sudah pendatang. Nah, bagaimana saudara membatasi pendatang yang dimaksud sebenarnya yang seperti apa selain 3 tahun jadi kriteria penetapan waktunya? Iya Bapak, izin menjawab. Nah, ketika kami mengadakan studi pendahuluan, kami juga di situ ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pemahaman mereka terkait Palembang dan juga berapa lama mereka tinggal, mereka berasal dari mana. Nah, dari jawaban-jawaban mereka tersebut, kami menyeleksi sehingga didapatkan narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian kami. Begitu Bapak. Ya. Sebutannya narasumber atau responden atau informan atau partisipan? Baik Bapak, khususnya dalam riset kami ini, kami lebih mengutamakan untuk narasumber. Seperti itu Bapak. Narasumber ya, oke. Baik. Jadi, tadi kan saudara menggunakan penelitian kualitatif ya? Iya Bapak. Nah, itu apakah yang dominasi antara wawancara, kemudian juga tadi ada wawancara, kemudian juga dengan ini ya, Google Meet dan sebagainya ya? Dengan Zoom Bapak. Ya, dengan Zoom. Yang paling dominasi diperoleh datanya yang dari mana? Baik Bapak, izin menjawab. Ketiga narasumber memberikan jawabannya masing-masing, dan menurut kami jawaban tersebut imbang Bapak.
Jadi tidak ada yang dominasinya pada wawancara yang secara langsung itu enggak ya? Wawancaranya melalui Zoom, Bapak, ya. Semuanya melalui Zoom? Iya, Bapak. Oke. Ya, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tadi mungkin sudah ditanyakan ya, berkaitan dengan kohesivitas sosial, ini lebih ke sosial ya, berarti ya. Betul, Secara teori Iya, itu Pak, kelompok. dipengaruhi apa saja? Mohon maaf Bapak, apakah pertanyaannya dapat diulang? Ya, jadi berkaitan dengan kohesivitas ini lebih banyak berkaitan dengan kohesivitas sosial ya. Ya, secara berkelompok, Bapak. Ya, kelompok. Nah, secara teori kohesivitas kelompok itu dipengaruhi oleh apa saja, dan temuan saudara ada titik temu di mana? Iya, Bapak izin menjawab bahwa kohesivitas kelompok ini dapat dipengaruhi banyak hal, misalnya seperti penerimaan dan juga salah satunya adalah simbol atau interaksi di antara mereka, begitu Bapak. Di sini titik temunya adalah pada nilai-nilai pada ungkapan Wong Kito Galo seperti kekeluargaan, ramah tamah, dan gotong royong yang mana dipersepsikan oleh mereka seperti adanya solidaritas, kemudian adanya inisiatif, adanya kerjasama yang baik di antara mereka, sikap prososial, seperti itu Bapak. Ya, baik, cukup, makasih. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Irmanto. Selamat untuk tim Zian ya. Dan teman-teman dengan Wong Kito Galonya ada beberapa yang perlu kami tanyakan. Ini riset yang cukup menarik gitu ya, bisa menjadi berpotensi untuk menjadi salah satu model gitu penyelesaian konflik. Karena memang kita tahu bahwa Indonesia itu kan dari berbagai macam suku gitu ya, dan kemudian karakternya pun berbeda-beda. Nah, kemudian ini menjadi satu karakteristik menarik gitu ya dari Sumatera Selatan yang di awalnya itu adalah konfliknya tinggi begitu ya, kriminalitas tinggi, kemudian menjadi zero kriminal begitu ya. Nah, ada pertanyaannya adalah begini. Bagaimana proses internalisasi, karena ini kan sudah ungkapan Wong Kito Galo itu kan pada masa Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Nah, sudah berapa tahun kira-kira itu dari Gus Dur sampai hari ini? Kurang lebih 20 tahun lebih ya Pak ya. Kira 20 tahun. Itu masih dipegang betul ya oleh. Iya, betul. Masih, Pak. Ya, bagaimana proses internalisasi tadi ya, yang sudah sedikit disinggung dari 20 tahun itu, dari masa tinggi kriminalitas, kemudian hari ini gitu ya, itu menjadi zero kriminal, itu kira-kira bagaimana proses internalisasi kepada masyarakat yang ada di situ? Ya. Baik, Bapak izin menjawab. Untuk proses internalisasinya, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu dari masyarakat asli telah mengamalkan nilai-nilai terkandung. Kemudian masyarakat pendatang merasa nyaman dengan adanya nilai-nilai tersebut. Kemudian dari situ adanya proses transfer, maksudnya proses transfer nilai gitu, dan diteruskan kepada masyarakat pendatang, sehingga masyarakat pendatang juga memaknai dan juga menganggap bahwa hal tersebut sebagai simbol dan juga identitas. Maka dari itu sampai sekarang pun Wong Kito Galo ini masih sebagai identitas dari masyarakat pendatang dan Sumatera Selatan. Ketika orang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya ketika bertemu, mereka bilang Wong Kito Galo, dan semuanya juga pasti Wong Kito Galo dan sebagainya. Hal ini merupakan keistimewaan ya yang bisa meningkatkan integrasi dan juga kohesivitas pada masing-masing narasumber tersebut. Iya Bapak, izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, dalam wawancara kami pada salah satunya pada narasumber pertama, di mana dia mengikuti suatu komunitas geng begitu Bapak, yang memang anggotanya banyak dari daerah-daerah begitu, tidak hanya di Palembang saja, tapi dari luar Palembang begitu. Nah, di sini terlihat sekali perbedaan etnis-etnis begitu, sehingga untuk merekatkan kelekatan mereka, ketika mereka bertemu dalam suatu forum begitu, mereka akan mengucapkan Wong Kito Galo, dan hal ini menurut persepsi dari narasumber pertama dapat meningkatkan keakraban di antara mereka dan rasa kekeluargaan, sehingga mereka merasa nyaman dan merasa diterima dalam komunitas tersebut begitu Bapak. Oke, terakhir rekomendasi apa kira-kira yang bisa disampaikan
oleh Ya, baik izin menjawab Bapak. Untuk rekomendasi tadi secara praktisnya mungkin perlu kerjasama dan juga sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini kita menyampaikan aturan-aturan kepada pemerintah hasil riset kami untuk dapat memberikan kontribusi secara praktis untuk diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia seperti yang sudah diterapkan di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Ibu. Baik, Ibu terima dan kasih teman-teman. kepada kelompok Torikul untuk presentasi dan sesi diskusi telah berakhir. Selanjutnya kita akan melakukan pengundian kembali untuk menentukan kelompok yang